Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Septiana Putri dari kelas 2 PGSDA dengan NIM 212180031. Di sini saya ingin menjelaskan teori perkembangan menurut Roger. Teorinya, Roger percaya bahwa manusia terlahir dari motivasi untuk mengaktualisasikan dirinya atau mempertahankan juga meningkatkan kualitas dalam dirinya. Roger juga mengungkapkan organismic valuing proses di mana individu mengevaluasi pengalaman-pengalaman dirinya. Apakah pengalaman tersebut dapat mendorong atau menghambat proses aktualisasi dirinya? Roger juga menjelaskan adanya konsep diri, yaitu pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, apa yang dia lakukan dan apa yang dia inginkan. Konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal. Konsep diri real adalah kondisi individu saat ini yang dipersepsikan, sedangkan konsep diri ideal adalah kondisi individu yang diharapkan ada dalam diri individu. Juga menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian pada masa anak-anak sangat membutuhkan positive trigger seperti penerimaan cinta dan pengakuan atau persetujuan dari orang lain, terutama orang tua mereka. Kebutuhan ini berlaku secara universal. Trigger, seorang anak-anak akan merasa puas jika mereka mendapatkan positive trigger atau sebuah penghargaan. Tetapi jika anak-anak tidak mendapatkan positive trigger, mereka akan mengalami frustasi. Dikatakan positive trigger menjadi sangat krusial bagi perkembangan kepribadian pada anak-anak karena dapat mempengaruhi diri, proses aktualisasi diri dan perkembangan self-concept-nya. Mengungkapkan kalimat atau menggunakan kalimat unconditional positive trigger untuk memberikan secara penuh dan tidak berdasarkan pada sikap dan perilaku anak. Dengan conditional positive trigger, di mana positive trigger ini diberikan kepada anak-anak yang sudah menunjukkan perilaku atau sikapnya yang diharapkan, atau bisa disebut positive trigger yang bersyarat. Keyakinan bahwa ialah yang mendapat penerimaan hanya ketika ia mengekspresikan sikap atau perilaku yang diinginkan oleh orang lain dan juga berusaha untuk menahan dirinya agar tidak mengeluarkan hal-hal yang mendapat penolakan dari orang lain. Bisa digambarkan oleh Roger sebagai condition of worth. Ini akan mengarahkan dirinya untuk melihat bahwa penghargaan hanya bersifat kondisional dan tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya. Roger dalam teorinya juga menjelaskan bahwa psikopatologi dapat terjadi karena adanya incongruence. Apa sih incongruent? Pertentangan antara konsep dalam diri yang dimilikinya dengan pengalaman real yang dihadapinya, sehingga menjadi kesulitan untuk mengenali pengalaman organisme sebagai pengalaman dirinya. Roger menggunakan istilah defensif untuk menjelaskan bentuk perlindungan atas konsep diri dari ancaman atau kecemasan, yaitu pengalaman-pengalaman yang dipandangnya kurang efektif atau kurang sama dengan apa yang dialami. Sikap defensif yang ditunjukkan dapat berupa distraction atau denial, agar mempertahankan persepsi seseorang dengan pengalaman organisme agar tetap konsisten dengan konsep dirinya. Defensiveness yang dilakukan secara tidak afektif atau adaptif akan mengakibatkan timbulnya perilaku disorganis. Kondisi disorganis ini yang akan berkembang menjadi beberapa macam gangguan psikologis. Menggunakan istilah fully function progress untuk mengembangkan ultimate goal dari proses self manusia. Beberapa ciri-ciri dari fully function progress. Yang pertama adalah akan segala pengalamannya dan terbuka terhadap perasaan positif maupun negatif. Hidup sepenuhnya dan mengekspresikan setiap pengalaman yang ada. Percaya pada dirinya sendiri, baik itu perilaku maupun perasaannya. Bebas dalam mengambil keputusan tanpa ada batasan atau hambatan. Kreatif dan adaptif dalam perubahan lingkungan. Kebutuhan terus-menerus untuk tumbuh, untuk berusaha memaksimalkan potensi seseorang. Yang baik menurut teori Roger ini adalah guru yang memiliki rasa humor,
adil, menarik, lebih demokratis, mampu berhubungan dengan siswa dengan mudah dan wajar, ruang kelas lebih terbuka, dan mampu menyesuaikan pada perubahan. Teori belajar humanistik menurut Roger juga menitik beratkan pada metode student center dengan menggunakan komunikasi antar pribadi, yaitu berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam suatu kehidupan. Yang terpenting dari Rogers adalah proses di mana dalam pembelajaran, hasil dari belajar seorang guru harus lebih responsif terhadap kebutuhan kasih sayang ataupun perhatian dalam pendidikan. Menurut Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran diantaranya. 1. Menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. 2. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. 3. Pengorganisasian bahan pengajuan berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. 4. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tergantung proses. Atau tentang kira-kira apa sih relevansinya teori Roger untuk anak-anak sekolah dasar? Seperti dikatakan Roger bahwa setiap anak-anak suka dengan positive result atau pengakuan kasih sayang, cinta yang diberikan oleh orang lain. Contoh implikasi teori belajar menurut Rogers, yaitu seperti metode tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan metode demonstrasi. Guru hanya memfasilitasi pembelajaran peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Maka itu kita sebagai calon guru harus berusaha mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan Roger kepada kita, yaitu membantu iklim kelas yang kondusif agar siswa bersikap positif terhadap belajar, membantu siswa untuk memperjelas tujuannya belajar dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar, menyediakan berbagai sumber fasilitas belajar siswa agar lebih menyenangkan, menerima pertanyaan dan pendapat serta perasaan dari berbagai siswa sebagaimana adanya. Video dari saya mengenai teori perkembangan menurut Roger. Jika ada kesalahan mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.